Salam, selamat pagi Opa Oma, anggota PKLU GPIB dimanapun berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita sedang berada dalam acara saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Perkenalkan, saya Max Detan dari GPIB Jemaat Bethesda Sidoarjo akan membaca Alkitab dan membaca Sabda Bina Umat untuk kita semua. Edisi Jumat tanggal 3 Februari tahun 2023. Tuhan tuntun langkahku, tunjukkanlah jalanku. Tuhan pimpin hidupku pada jalan yang terang. Tuhan jangan kau biarkan aku jatuh tersesat. Kepadamu ku serahkan seluruh jalan hidupku. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari Opa Oma kita memohon bimbingan Roh Kudus agar kita dapat mengerti apa makna dan isi daripada firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, Bapa kami bersyukur karena Engkau begitu mengasihi kami semua sampai saat ini. Bapa telah membimbing menuntun kami, menjaga kami dari hari-hari sebelumnya sampai pada hari ini. Bapa, pagi hari ini kami akan membaca sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Bapa mengutus Roh Kudus-Mu untuk menuntun, membimbing kami agar kami dapat memaknai apa isi daripada firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih kami datang kepadamu melalui anak Yesus Kristus, Juru Selamat dan penebus dosa kami. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Yeskiel 9 ayat 1 sampai 6. Yeskiel 9 ayat 1 sampai 6. Orang-orang fasik di Yerusalem dibunuh. Lalu aku mendengar dia berseru dengan suara yang nyaring, "Maju kemari, hai yang harus menjalankan hukuman atas kota ini, masing-masing dengan alat pemusnah di tangannya. Lihat, 6 orang laki-laki datang dari jurusan pintu gerbang atas yang menghadap ke utara, masing-masing dengan alat pemukul di tangannya. Dari satu orang di antara mereka berpakaian lenan, dan di sisinya terdapat suatu alat penulis. Mereka ini masuk dan berdiri di samping mezbah tembaga. Pada saat itu kemuliaan Allah Israel sudah terangkat dari atas keruh tempatnya semula ke atas ambang pintu bait suci, dan dia memanggil orang yang berpakaian lenan dan yang mempunyai alat penulis di sisinya. Firman Tuhan kepadanya, "Berjalanlah dari tengah-tengah kota, yaitu Yerusalem, dan tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana." Dan kepada yang lain, aku mendengar dia berfirman, "Ikutlah dia dari belakang melalui kota itu dan pukullah sampai mati. Janganlah merasa sayang
dan jangan kenal belas kasihan. Ayat 6, orang-orang tua, taruna-taruna, dan dara-dara, anak-anak kecil, dan perempuan-perempuan bunuh dan musnahkan. Tetapi semua orang yang ditandai dengan huruf T itu jangan singgung. Dan mulailah dari tempat kudusku, lalu mereka mulai dengan tua-tua yang berada di hadapan bait suci. Renungan pagi ini dengan judul Tindakan Tuhan Tepat pada Waktunya. Bacaan-bacaan sebelumnya menampilkan kejahatan yang dilakukan oleh bangsa Israel dengan menyembah dewa-dewa. Bacaan saat ini menggambarkan mengenai kehancuran bangsa Israel yang sudah datang mendekat. Setelah kejahatan dilakukan, maka saatnya telah tiba untuk menuai penghukuman yang datang dari Allah. Oleh sebab itu, pemberitahuan penghukuman itu disampaikan dengan persiapan yang dilakukan dengan memberi tanda kepada bangsa Israel. Dalam ayat 4 dikatakan bahwa Yeskiel harus memberi tanda huruf T kepada mereka yang akan diselamatkan, yakni mereka yang berkeluh kesah kepada Allah atas perbuatan jahat yang dilakukan orang-orang yang tidak takut Allah. Huruf T merupakan huruf terakhir dalam bahasa Ibrani, yakni Tau, yang ditulis dalam bentuk lama seperti salib. Bagi mereka yang diberikan tanda ini, mereka akan lolos dari murka Allah. Sedangkan mereka yang tidak diberi tanda akan menerima hukuman mati. Di pihak lain, tanda T juga menunjukkan bahwa melalui tanda itu Allah mengenal siapa kepunyaannya. Sungguh, Tuhan akan bertindak tepat pada waktunya. Yeskiel diperintahkan untuk memberi tanda T sebagai tanda pemeliharaan Allah untuk menyelamatkan umatnya dari kebinasaan. Dengan demikian, kita dapat belajar bahwa dalam situasi dan kondisi apapun, mungkin sulit sekalipun, hendaknya tetap setia dan berserah pada Tuhan. Tetap menjaga kemurnian dan kekudusan hidup di hadapan Tuhan. Sebab ketika murka Tuhan tiba, maka Ia akan menjaga dan melindungi sehingga kita tetap aman dalam lindungannya. Kita terhindar dari murka Allah. Oleh sebab itu, hendaknya kita selalu membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Percayalah bahwa setiap persoalan dapat dihadapi dan diselesaikan bersama dan di dalam Tuhan. Demikian renungan pagi ini. Bila nanti diriku dalam dosa terjebak, aku mohon tanganmu melepaskan diriku. Tuhan, jangan kau biarkan aku jatuh tersesat. Kepadamu ku serahkan seluruh jalan hidupku. Opa-oma yang terkasih, mengakhiri pembacaan Alkitab dan Sabda Bina Umat hari ini, kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam surga,
Terima kasih Bapa, pada hari ini kami telah membaca Alkitab, mendengarkan firman-Mu, dan juga kami bersyukur karena Bapa telah membimbing kami, menuntun kami untuk membaca firman Tuhan. Bapa, kami berterima kasih karena seluruh kegiatan program ini dapat terlaksana dengan baik. Bapa, kiranya opa-oma yang pada hari ini mengikuti acara kami, kiranya Bapa juga mau menilik mereka satu persatu yang mungkin saat ini dalam keadaan lemah tubuh atau sakit. Bapa akan menguatkan dan menyehatkan mereka. Yang mungkin saat ini mereka dalam kesedihan, Bapa akan menghibur mereka. Bapa, opa-oma yang saat ini lagi dalam kekurangan, Bapa akan mencukupkan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami mendoakan juga untuk Dewan PKLU yang telah melaksanakan program ini. Kiranya Bapa selalu menuntun, membimbing agar program ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu melalui anak Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Opa-oma, kita telah bersama-sama menyelesaikan pembacaan Alkitab bersama dan membaca sabda umat. Terima kasih terutama untuk Dewan PKLU yang telah mengadakan program ini. Kiranya berkat Tuhan selalu menyertai kita semua. Terima kasih.